warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya walaupun dalam keadaan apapun jua kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin, apapun yang terjadi kepada dia, maka itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh heran perkara orang mukmin itu. Bagaimana herannya? Idza asabahu syarra sabar, fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa suatu keburukan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ketika ditimpa kepada kita suatu yang tidak kita inginkan, ketika kita mendapatkan suatu musibah, ketika kita mendapatkan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar. Ketika seorang mukmin dia bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, misalnya diberikan Allah sakit atau diberikan Allah ujian, di PHK dari kerjaannya, atau diberi Allah ujian berupa macam-macam, ya, meninggal orang tua dan lain sebagainya, ataupun terbakar rumahnya, hilang hartanya. Ini semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bersabar, fakana khairan lahu, maka dia tetap tersenyum. Ya, dia tetap tersenyum. Karena para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka tidak pernah mengeluh terhadap apapun yang terjadi kepada mereka. Para sahabat mereka tidak pernah mengeluh terhadap apa yang terjadi kepada mereka, karena mereka mengatakan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Ketika Sang Khalik mengambilnya, maka dia akan merelakannya. Makanya orang mukmin itu ketika diberi cobaan, qalu inna lillah. Sesungguhnya semuanya itu adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabahu khairan syakar. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, suatu nikmat, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka ketika dia bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka dia itu adalah merupakan satu hal kebaikan baginya. Ketika dia merasa sakit kemudian diberi Allah sehat, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah kebaikan. Kemudian ketika dia diberikan kenikmatan berupa misalnya dia mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, mendapatkan anak, atau lulus dari ujian, ataupun dia mendapatkan pekerjaan dan macam-macam, ya, maka dia bersyukur. Jadi tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada stres bagi orang mukmin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita menyambung kaji kita yaitu dalam kitab Mughnil Muhtaj
yaitu fiqih Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Kemarin kita sudah sampai kepada sifatus shalah, sifat-sifat salat. Itu kita sudah sampai sifat salat yang keempat atau rukun salat yang keempat. Yang pertama kemarin kita baca itu adalah mengenai niat. Kemudian yang kedua adalah al-qiyam, berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul ihram. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Maka kita masuk kepada rukun yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala al-khamis ar-ruku'. Yang kelima itu adalah ruku'. Bagaimana cara ruku' itu sendiri? Wa aqalluhu ayyan haniya qadara bulughi rahataihi rukbataihi. Cara ruku sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya, yaitu menyampaikan rohahnya, menyampaikan apa? Tunduk dia. Perlu dipraktekkan juga. Boleh. Ketika dia ruku', ya, meletakkan tangannya di lutut. Ini sekurang-kurangnya. Begitu dia sekurang-kurangnya. Yanhani ini dia cenderung, ini kan belum sempurna ruku'nya. Tetapi sekurang-kurang ruku' adalah seperti ini. Meletakkan tangannya di lutut, kemudian ini sudah tunduk dan setentang dengan tempat sujudnya. Kalau sempurnanya maka dia condongkan, kemudian ini sejajar dengan tempat sujud. Ketika dia sudah sujud seperti ini namanya ruku'. Kalau dia sudah agak sedikit seperti ini juga sudah dikatakan dengan ruku', yanhani, sekedar mencondongkan kepalanya dan meletakkan tangannya di atas lututnya. Oke, fadhal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in. Dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita warka'u ma'ar raki'in, nah ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Ini maknanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah. Kalau kita diperintahkan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku', berarti sendiri atau ramai? Kira-kira kalau diperintahkan Allah, ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku', sendiri atau ramai? Berarti ramai. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Makanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu kita diperintahkan untuk berjamaah. Ketika kita ruku' bersama-sama, itulah turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi tata cara ruku' seorang yang berdiri. Maka yanhani, mencondongkan badannya sedikit, kemudian dia memegang kaki, ya, lututnya. Kalau dia memegang, ada yang dia ruku' kan, dia pegang bukan lutut, tetapi dia pegang apa nih? Kaki, ya, tulang keringnya, ya. Ada yang dia megang tulang keringnya. Sah tidak ruku'nya? Sah tidak ruku'nya? Nah, tadi ada sekurang-kurang ruku'. Sekurang-kurang ruku' adalah dia menundukkan. Nah, segini sudah dia katakan ruku'.
begini pun dia dikatakan ruku. Ya, begini pun ada yang begini. Ada yang pegang paha. Ada yang ruku memegang paha. Ada. Ya. Ada yang juga ruku pegang pahanya dia. Bukan memegang lutut. Sunnahnya yang pegang adalah lutut. Tapi ada yang pegang paha. Ada yang pegang tulang keringnya. Ya. Ada yang pegang tulang keringnya. Apakah rukuknya sah? Kalau dari segi sah, dia tetap sah. Karena memenuhi sekurang-kurang ruku, yaitu dia condongkan kepalanya ke bawah dan setentang dengan tempat sujudnya. Itu sekurang-kurangnya. Bagaimana cara dia supaya mengikuti sunnah? Maka ketika Rasulullah SAW ruku' mensejajarkan tangan itu, kaki juga tidak boleh terlalu rapat ataupun terlalu renggang ketika sholat. Yang sana misalnya kan kalau sholat berjamaah, yang sebelah kanan jauh, dirapatkan ke sini. Yang sini juga jauh, jadi ngangkang. Allahu Akbar. Nah, ini nggak sempurna dia sholatnya. Tetapi dia mensejajarkan kaki sejajar dengan bahu, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Kemudian ketika dia ruku, maka ini kaki menghadap ke arah kiblat. Jari kaki menghadap ke arah kiblat, bukan ada yang dia mereng. Ada nggak yang mereng? Ada dia. Apa? Kayak jadi letter V dia. Nah, ini tidak sempurna. Ya, ketika dia sholat membuka kakinya seperti V, letter V, maka ini tidak sempurna. Sempurna adalah menghadapkan kakinya ke arah kiblat, menghadapkan arah jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat. Dan dalam mazhab Syafi'i dia cukup mensejajarkan bahu dan juga kakinya. Ya, dengan kalau ketika sholat berjamaah, kalau dalam ini agak pilek sedikit ya, jadi agak bindeng. Bismillah. Pendapat Ibnu Taimiyah, maka mensejajarkan sholat berjamaah itu adalah menempelkan tumit dengan mangkib bil mangkib, tumit dengan tumit, disejajarkan. Kemudian bahu dengan bahu. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia cukup menempel aja kakinya sudah. Ya, terletak kakinya di sebelah sini sudah, tidak ada jarak. Maksudnya tidak ada kelonggaran. Nah, kalau dalam Ibnu Taimiyah dia lengket, tumit, kemudian sebelah ini tumit, lengket, bahu juga mesti rapat. Nah, ya, jadi perbedaan di situ kesempurnaannya. Maka ketika dia ruku mesti lurus, kemudian diregangkan sedikit. Ya, diregangkan sedikit, kemudian dia ruku tak boleh belok kayak ada punuk onta. Nah, kayak ada punuk onta itu kan dia seperti menundukkan kepalanya, bukan melihat ke tempat sujud, tetapi melihat nunduk. Ya, ada seperti itu, nunduk dia, bukan menghadap. Ya, sempurnanya mata melihat ke tempat sujud. Ya, matanya melihat ke tempat sujud. Kalau dalam pendapat lain, mata melihat ke arah jempol atau ujung kaki. Ya, dalam riwayat lain melihat tempat sujud, kemudian punggung rata dengan kepala.
punggungnya rata dengan kepala, tidak membelok seperti punuk onta. Kan ada punuk onta kan dia belok. Tapi diratakannya punggung dengan kepala, tidak menundukkan kepala, juga tidak mendongakkan kepala. Kadang ada juga yang Allahu Akbar. Nah, nengok aja dia ke atas, nampak pantat orang itu. Nah, ya, jadi dia menundukkan kepalanya menghadap ke tempat sujud. Bituma'ni yafdulu raf'uhu an huwa bihi wa la yaqsudu bihi ghairuhu falau hawa litilawatin fajalahu ruku'an lam yakfi. Kemudian ketika dia ruku' mesti ada tumak-ninah. Tumak-ninah sekitar berapa? Nah, ini dalam sholat berjamaah juga. Ketika sholat berjamaah, makmum datang masbuk, ya. Ketika melihat imam ruku, maka dia pun ngejar dari jauh, dia kejar, Allahu Akbar, langsung ruku, Allahu Akbar. Kebiasaan kita kan seperti itu. Nah, kapan seorang makmum dia mendapatkan rokaat bersama imam di rokaat tersebut? Ini banyak yang terjadi kesalahan. Dikiranya ketika dia sudah ruku, maka dia mendapatkan rokaat. Padahal tidak. Ketika dia ruku bersama imam, maka barulah dia mendapatkan rokaat. Bagaimana dia ruku bersama imam? Dia mendapatkan tumak-ninah bersama imam. Tumak-ninahnya bagaimana? Sekedar ia membaca subhanallah wa bihamdi. Sekedar ia membaca subhanallah saja sudah cukup. Tetapi bukan subhanallah. Nah, tidak. Subhanallah yang sempurna. Ketika dia ruku, nah ini imam sedang ruku, Allahu Akbar, dia pun berdiri, takbir, ya, takbir, kemudian niat dia Allahu Akbar, kemudian dia ruku, Allahu Akbar, dia baca subhanallah, maka imam pun sami Allahu liman hamidah, baru dia dapat. Ketika dia ruku Allahu Akbar, langsung imam sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan tumak-ninah bersama imam. Dalam ruku wajib tumak-ninah. Tumak-ninahnya bagaimana? Sekedar membaca subhanallah. Ya. Karena sempurnanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sempurnanya. Ketika dia membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi, maka dia dapatkan rukuk bersama imam. Tetapi baru dia ucapkan subhana, belum Allah atau subhana rabbi, nah itu berarti belum dapat lagi dia, belum dapat rakaat tersebut, ya. Dia mesti tumak-ninah bersama imam. Nah, makanya salat kata Nabi, ketika kamu mendapati salat berjamaah, fala ta'jal, maka kamu jangan terburu-buru. Kata Nabi, jangan terburu-buru. Salatlah kamu mana yang kau dapati. Ketika dia terburu-buru, maka dia datang terengah-engah. Sampai salat dia kejar. Orang dah baru baca, pas bacanya ina atau ina pula, dia masih di sana. Langsung dia lari kejarkan supaya dapatkan rakaat tersebut. Langsung dia takbir, Allahu Akbar. Belum sempat lagi baca, udah ngos-ngosan. Karena salat itu mesti kita tumak-ninah, mesti tenang dalam salat. Maka fala ta'jal, kata Nabi, jangan kamu
buru. Ketika kita terburu-buru maka tidak mendapatkan kesempurnaan dari salat. Ketika kamu mendapati salat berjamaah sudah dilaksanakan, kemudian kamu tertinggal, maka jangan terburu-buru. Kerjakanlah mana yang kamu dapati, kemudian tambahlah rakaat yang tertinggal. Ya, jadi jangan kita karena mau ngejarkan dapat 1 rakaat sehingga kita terburu-buru, justru kita tak dapat rakaat tadi. Sudah terdapat rakaat tadi, kemudian kita pun ngos-ngosan. Nah, ini tidak boleh atau hukumnya makruh. Ya, makruh kita terburu-buru di dalam mengerjakan sholat. Maka dalam ruku wajib tumakninah. Ketika seorang tidak ada tumakninah maka tidak sah ruku'nya. Nah, tadi sekurang-kurang ya, tadi sekurang-kurang ruku. Wa akmaluhu taswiyatu zuhrihi wa unuqihi. Menyamakan punggung, kemudian leher, kemudian kepala sama rata, tidak bengkok. Ya, menyamakan datar. Wa nasbu saqaihi. Kemudian nasbu dia apa? Tegakkan kakinya. Tegakkan kakinya tidak belok-belok. Ada yang terkadang belok gitu, Ada yang belok. Kecuali dia memang sakit kaki. Kalau sakit kaki beda, atu-atu yang sudah bungkuk dia memang sholatnya begini. Ini dia masih tegak, masih anak muda, tapi sholatnya macam atu-atu. Dah belok dia. Ya, ini tidak sempurna. Dia tegakkan kakinya, kemudian tangannya ini diletakkan di tempurung kakinya, ya, dan dia intisyar, buka, bukan tutup, tetapi pegang buka, ya, dibuka tangannya, kemudian meratakan punggung, leher dan kepala. Kemudian wakhdhuru kubataihi yadaihi wa tafriquhu asabi'ahu lil qiblah. Dan tafriq tadi membuka tangannya. Wa yukabbiru fi ibtida' wa yarfa'u yadaihi ka ihramihi wa yaqulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ada juga tambahan